Terlalu jauh dah. Maju dikit, maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah sampai malam yang ke-26. Artinya lebih kurang 4 hari, 4 malam lagi kita sholat tarawih ya. Masih semangat, Bu? Nah, semangat terus ya. Nah, ya. Jangan kasih kendor semangatnya. Baik. Memang rasanya ya, tanpa terasa kita sudah sampai kepada 10 akhir dari Ramadan ini. Kalau kita melihat dari berbagai riwayat, baik itu dalam hadis-hadis maupun pendapat-pendapat para ulama salafus saleh, bahwa 10 akhir dari Ramadan itu Aisyah memberikan berita bahwa Nabi itu ya, memerintahkan sahabatnya untuk mengencangkan kainnya, nah, gitu, atau mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, dalam konteks ini makin menguatkan volume ibadah. Ya, maka di dalam kitab ya, Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari menukil satu riwayat bahwa 10 akhir itu ada 3 amalan utama yang harus kita lakukan. Kalau tidak rugi kita. Sebelum mengakhiri Ramadan ini ada 3 amalan utama yang harus kita lakukan. Pertama adalah lebih banyak sedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, ya kan? Nah, ada orang yang bayar zakat mal itu barengan atau serentak dengan membayar zakat fitrah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita tidak boleh lalai dalam hal ini, sebab zakat fitrah itu adalah merupakan password untuk diterimanya ibadah Ramadan kita. Kata Rasulullah, siyamu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Pahala puasa itu tergantung antara langit dan bumi. La yarfa, tidak diangkat ke langit, hatta zakat al-fitri, hingga zakat itu dibayar.
Artinya bapak-bapak, mulai dari malam pertama tarawih sampai malam ini, sampai selesai Ramadan ini, tergantung antara langit dan bumi. Itu amalan-amalan Ramadan kita. Tidak naik ke langit, tidak sampai kepada Allah, kalaulah tidak kita bayarkan zakat fitrahnya. Itu saking pentingnya Pak zakat fitrah tuh. Maka itu ya jangan lalai kita. Kapan wajibnya zakat fitrah itu? Ya, akhir Ramadan, awal Syawal, malam takbiran, itu wajibnya. Sementara waktu yang afdal kita membayar zakat setelah sholat subuh menjelang khutbah atau sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdal, waktu yang utama. Waktu yang boleh mulai dari 1 Ramadan sudah boleh dibayar itu zakat fitrah. Nah, termasuk sedekah-sedekah yang lain dikatakan oleh baginda Nabi, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Yang utama kita tuh sedekah ya bulan Ramadan, apalagi akhir-akhir Ramadan. Kita lebih banyak membangun rasa kepedulian. Gunanya zakat fitrah itu faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk apa? 2 hal tujuannya. Pertama adalah untuk mensucikan ibadah puasa kita dari daki-daki puasa. Mana itu daki-daki puasa? Ngobrol yang tidak benar, perkataan perbuatan yang sia-sia. Ya, mungkin barangkali dalam kita bergaul di kantor, tapi sedang puasa terucap kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh. Nah, itu kita bersihkan dengan zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah kita itu tujuannya adalah untuk memberi makan kepada orang miskin. Kita beri makan kepada orang miskin. Nah, ini amalan 10 akhir dari Ramadan ini. Apalagi ya kita memenuhi kebutuhan keluarga. Mau dekat lebaran, maunya Pak ya, Bu, maunya dekat lebaran baju baru ya Bu ya, ordeng baru, kursi baru, maunya. Tapi jangan dipaksakan Bu. Kalau memang tidak ada dananya, tidak usah dipaksakan. Jangan-jangan nanti begitu selesai lebaran orang banyak nagih ke rumah, tukang kredit banyak nagih ke rumah, membuat pusing. Sudah lebaran bukannya kita bertambah takwa, malah bertambah pusing. Maka itu kata Rasulullah, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu diidentikan dengan pakaian baru. Walakinnal id, akan tetapi yang namanya hari Idul Fitri itu adalah ta'atuhu tazid, ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, amalan yang utama yang kita lakukan 10 akhir Ramadan ini adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Sebab apa? As-siyamu wal Qur'anu yushfi'ani yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan ibadah puasa ini ya, dia nanti akan datang kepada kita di hari kiamat. Dia akan membantu kita proses untuk masuk ke surga. Al-Quran datang berdoa, ya Allah, karena akulah orang ini malam tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia asik baca Quran, tadarus Al-Quran. Oleh karena itu ku berikan syafaatku kepadanya, ya Allah. Puasa datang lagi berdoa, ya Allah,
karena akulah orang ni siang-siang berlapar-lapar. Maka oleh karena itu ya Allah, kumohon padamu, aku berikan syafaatku kepadanya. Apa kata Allah? Aku terima syafaatmu, kuberikan kepada mereka. Masuk surga karena pertolongan Al-Quran dan puasa. Maka itu bapak-bapak, akhir Ramadan ini segera hatamkan Al-Quran. Sudah hatam, Bu? Sudah? Ya, mudah-mudahan bisa hatam 2 kali ya. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, amalan utama yang harus kita lakukan di 10 terakhir ini adalah dengan beriktikaf di masjid mencari Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Carilah Lailatul Qadar itu malam ganjil di 10 terakhir. Malam ini 26, malam besok 27. Jangan lupa bapak-bapak, malam ke-27 mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apabila kita dapat beribadah 1 malam Lailatul Qadar itu lebih daripada kita beribadah selama 83 tahun. Yang paling tua di sini siapa? Yang paling tua. Mungkin bapak nih di depan nih. Bapak berapa umur, Pak? 82. 82. Itu Pak, 82. Dapat Lailatul Qadar 1 malam lebih baik. Andai kata bapak yang 82 tahun ini beribadah sejak lahir sampai sekarang, ibadah siang malam. Nah, lebih baik, ya lebih mantap lagi kalau dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malaikat turun ketika itu memberikan salam. Tidak menutup kemungkinan orang dapat Lailatul Qadar orang yang tidak ke masjid. Tidak harus mesti di masjid, Pak. Ibu-ibu bisa dapat Lailatul Qadar dari rumah karena asyik baca Quran, zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, dapat salam dari malaikat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya sebelum kita mengakhiri Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.